Menantu Super Han Sanqian. Bab 6126, Cerita Desa. Lu Jinkun mengangguk dan tersenyum, lalu menyapa kedua pria dan binatang buas itu. Saya Lu Jinkun. Terima kasih, Tuan Muda Han, karena telah membantu saya menyelamatkan putri saya. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan yang luar biasa ini. Han Sanqian tersenyum lembut, Anda terlalu sopan, kepala desa. Lian Hua tinggal bersama kami. Meskipun saya telah membantunya, dia juga banyak membantu saya, jadi bukan berarti saya berutang budi kepada Anda. Kami hanya saling membantu. Lian Hua sangat senang mendengarnya. Dia tidak senang karena tidak berutang apapun kepada Han Sanqian, tetapi dia senang karena dia adalah mitra di hati Han Sanqian. Meskipun ini kemungkinan besar hanya ucapan sopan sementara dari Han Sanqian, bagi Lian Hua, itu setidaknya merupakan penampilan yang lebih baik, karena itu menunjukkan bahwa pria ini tidak tamak akan kesombongan. Ini mungkin yang disebut kecantikan di mata orang yang melihatnya. Ketika dia menyukai Anda. Bahkan jika melakukan sesuatu yang tidak terlalu Anda pikirkan, dia akan menebusnya tanpa batas dalam benaknya dan mendapatkan banyak keuntungan. Sebaliknya, ketika dia membencimu, tidak peduli seberapa baik hal yang telah kamu lakukan, itu sebenarnya biasa-biasa saja baginya, bahkan dianggap remeh, dan bahkan dia akan secara otomatis membayangkan konsekuensi serius apa yang akan ditimbulkan oleh perbuatanmu. Oleh karena itu, penjilat sering kali tidak memiliki apa-apa. Bukannya penjilat tidak cukup berbuat, tetapi tidak peduli seberapa banyak yang mereka lakukan, mereka tidak sebaik orang yang mereka sukai dalam melakukan hal kecil sekalipun. Hidup ini penuh dengan kejutan dan keputusasaan. Ngomong-ngomong, kepala desa tua, mengapa kamu bersembunyi di sana? Ya, ayah, di mana orang-orang lain di desa? Lotus juga bertanya dengan tergesa-gesa. Melihat beberapa orang sedang menatapnya, kepala desa tua itu tersenyum pahit, ceritanya panjang. Malam. Sebelumnya sesuatu terjadi pada Lu Shen, Xiaonu dan kamu. Aku mengirim orang untuk mencarimu, tetapi tidak menemukan apapun. Pada malam kedua, orang-orang yang dikirim untuk mencarimu baru saja akan berangkat lagi, tetapi tiba-tiba ada monster yang menyerang desa. Meskipun monster itu tidak menargetkan orang-orang di desa ini, dia juga memiliki sifat pemarah. Jadi, demi keselamatan semua orang, saya hanya bisa memindahkan semua orang keluar dari desa untuk sementara. Yang sedang dibicarakan di sini seharusnya adalah serangan banteng aneh terhadap desa. Han Sanqian dan yang lainnya juga mengetahui hal ini, jadi mereka tidak bertanya lebih lanjut tentang masalah ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Lian Hua. Bagaimanapun, dia adalah ayahnya, jadi Lian Hua sangat mengetahuinya. Dialah satu-satunya yang bisa menanyakan banyak hal secara rinci. Kepala desa tua itu mendesah, kita bisa lari kemanapun yang kita mau di malam hari karena tidak ada bahaya. Tapi kamu juga tahu apa yang terjadi pada orang-orang di desa kita di siang hari. Jadi, agar tidak tertangkap oleh orang-orang berbaju hitam itu, tempat kita bersembunyi harus sangat tersembunyi. Tentu saja, yang penting lebih baik memiliki rumah besar atau semacamnya. Kumpulkan semua orang di desa di tempat itu, lalu tempelkan jimat kuning di atasnya. Mereka akan seperti tinggal di sebuah kamar di desa dan tidak akan diserang oleh orang-orang berbaju hitam. Namun, ada satu faktor lagi yang perlu dipertimbangkan di sini, yaitu, jangan sampai ditemukan oleh banteng aneh itu, kalau tidak, siapa tahu banteng aneh itu akan langsung menyerang orang-orang berikutnya. Banteng aneh itu terlihat sangat ganas, dan orang-orang di desa tidak tahan dengan lemparannya. Kamu menemukan gua untuk bersembunyi, kan? Tanya Han Sanqian. Kepala desa. Tua itu sedikit tercengang dengan pertanyaan Han Sanqian. Mungkin dia sendiri tidak menyangka bahwa Han Sanqian, orang asing bagi mereka, dapat langsung menebak lingkungan umum tempat tinggal mereka. Kepala desa tua itu tidak menyembunyikannya dan mengangguk, sebenarnya, desa ini sudah memiliki kekhawatiran dalam hal ini sejak zaman dahulu. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang di desa ini. Kita tidak bisa hanya memikirkan kepala dan mengabaikan ekor. Apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi serangan dari orang-orang non-kulit hitam? Leluhur kita sudah membuat rencana. Kami memiliki tempat tersembunyi sekitar beberapa mil jauhnya dari desa.
Itu adalah tempat perlindungan yang dibangun oleh leluhur desa sedikit demi sedikit dengan menghabiskan banyak waktu. Awalnya, tempat itu tidak digunakan selama ratusan tahun, dan saya hampir mengabaikan pesan leluhur ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa suatu hari, kami benar-benar menggunakannya. Ayah, karena semua orang bersembunyi di sana, mengapa Anda ada di rumah kami? Bab 6127, Bahan-bahan Jimat Kuning. Perkataan Lotus sebenarnya mengungkapkan kebingungan Han Sanqian dan yang lainnya. Namun, dibandingkan dengan mereka, Han Sanqian sebenarnya memiliki jawaban di dalam hatinya, tetapi jawaban ini hanyalah tebakan Han Sanqian. Kebenarannya masih tergantung pada jawaban dari kepala desa lama. Bagaimanapun, kepala desa lama tetaplah kepala desa, dan dia jelas sangat pandai mengamati kata-kata dan ekspresi orang. Dia memperhatikan perubahan halus dalam ekspresi Han Sanqian, jadi dia tersenyum dan berkata, "Lihatlah Tuan Han, sepertinya dia tahu mengapa aku ada di rumah." Setelah diingatkan oleh Sutra Lotus, dia tiba-tiba teringat, "Benar, jangan sebutkan itu. Sebenarnya, kami bergegas kembali ke sini hari ini karena Han Sanqian mengatakan bahwa kamu kemungkinan besar ada di desa. Dia juga mengatakan sesuatu tentang kembali ke akar seseorang. Bagaimanapun, aku tidak begitu memahaminya. Yang terpenting adalah kamu benar-benar ada di desa." Mendengar penjelasan Lotus, kepala desa tua itu menatap Han Sanqian dengan kagum dan berkata, "Tuan Han masih sangat muda, tetapi pikirannya sangat teliti. Saya sangat mengaguminya." Han Sanqian tersenyum getir, kembali ke akar adalah sifat manusia. Bahkan jika saya sudah tua, saya mungkin akan lebih memperhatikan hal ini, jadi kepala desa tua itu menyanjung saya. Kepala desa tua itu tersenyum tipis dan mengangguk, "Sejujurnya, Tuan Han memang sangat pintar. Saya sudah tua, dan setelah tinggal di tempat tersembunyi selama beberapa waktu, saya masih belum bisa terbiasa dengan tempat itu. Di sana-sini terasa menyakitkan, dan yang terpenting adalah tidak ada tempat yang lebih baik daripada tempat saya sendiri. Saya sudah terbiasa dengan tempat yang rusak ini dan tidak bisa pindah." Lian Hua berkata dengan gugup, "Jadi, meskipun Anda mempertaruhkan nyawa, Anda harus kembali dan tinggal di sini. Meskipun apa yang Anda katakan tadi masuk akal, ini tidak bisa menjadi alasan bagi Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Ada begitu banyak orang tua di desa ini, mengapa saya tidak melihat mereka kembali seperti Anda?" Lian Hua berkata dengan nada menyalahkan. Bagaimanapun, meskipun ayahnya lebih memperhatikan putranya, bagi Lian Hua, ayahnya tetaplah ayahnya dan kerabat terpentingnya. Jadi, wajar saja, ia mengkhawatirkan keselamatan hidupnya. Han Sanqian tersenyum dan berkata, "Sangat sederhana. Sebenarnya, orang-orang itu juga ingin kembali, tetapi mereka tidak bisa kembali. Di desa ini, ayahmu selalu menjadi orang yang mengambil keputusan. Kalau begitu, ayahku adalah tipikal orang yang menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi, yang bahkan lebih tidak dapat diterima." Lian Hua berkata dengan tidak puas. Han Sanqian melanjutkan, "Kepala desa pasti tidak akan melanggar aturan ini. Dan bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk meninggalkan penduduk desa demi keegoisannya sendiri dan kembali hidup sendiri." Lian Hua berkata dengan sedikit marah, "Hei, Han Sanqian, kamu dari kelompok mana? Mengapa kamu berbicara atas nama ayahku?" Han Sanqian dan kepala desa tua itu saling tersenyum, dan Han Sanqian menjelaskan, "Aku tidak berbicara atas nama ayahmu, aku hanya menjelaskan atas nama ayahmu." Jika tebakanku benar, memang benar kepala desa tua itu kembali untuk melihat-lihat, tetapi lebih penting untuk kembali untuk mengambil beberapa barang penting. "Apa saja itu?" Lian Hua bertanya dengan ragu. "Apakah ada harta berharga di rumah?" Putrinya sangat jelas, meskipun di desa, keluarga kepala desa pasti sedikit lebih kaya daripada penduduk desa biasa. Namun, secara umum, mereka bukanlah keluarga kaya, jadi wajar saja jika tidak ada harta berharga di rumah. "Itu jimat kuning dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menggambar jimat itu, benar kan, kepala desa tua?" Lu Jinkun tertawa. Ia merasa Han Sanqian hampir bisa menebaknya, "Seorang lelaki tua, Tuan Han, bagaimana menurutmu?" "Benar sekali, kau bertingkah seolah-olah kau sangat mengenal ayahku."
Berdasarkan apa yang kau katakan, jika dia membutuhkan jimat kuning dan bahan-bahan itu, lalu mengapa benda-benda di kuil itu masih ada di sana tanpa ada yang berubah? Lian Hua bertanya dengan bangga. Jika memang seperti yang dikatakan Han San Qian, maka benda-benda itu seharusnya dibawa pergi, bukan diletakkan dengan rapi di atasnya. Oleh karena itu, Lian Hua tidak setuju dengan penilaian Han San Qian. Han San Qian tersenyum misterius, sangat mudah, cium saja. Bab 6128, Dunia Rahasia. Mendengar perkataan Han San Qian, Lian Hua sangat terkejut, tetapi dia tetap mencoba menciumnya. Namun, dia menciumnya dengan sangat hati-hati, tetapi tetap saja sulit untuk mencium sesuatu yang aneh. Memikirkan hal ini, Lian Hua menggelengkan kepalanya tanpa daya, maaf, saya benar-benar tidak bisa mencium sesuatu yang berbeda di sini. Xiaonu tidak dapat menahan diri untuk tidak ikut bersenang-senang, tetapi hasil yang sebenarnya hampir sama dengan Lian Hua. Han San Qian tersenyum, ada bau di udara, meskipun sangat ringan, tetapi jika Anda merasakannya dengan hati-hati, Anda seharusnya dapat menciumnya. Bau-bau ini adalah bau darah. Meskipun sangat ringan hingga tidak berarti, bagi Han San Qian, ini sudah cukup baginya untuk menemukan keberadaannya. Tetapi apa artinya ini? Lian Hua tidak tahu bagaimana menghubungkan keduanya untuk sementara waktu. Sebenarnya, tidak ada hubungan antara keduanya. Setidaknya dari sisi logika Lian Hua. Tentu saja ada hubungannya. Jika kau mengingat kembali bahan jimat kuning di kuil tadi, kau seharusnya bisa merasakannya dan tahu apa yang akan dilakukan kepala desa tua itu. Setelah mendengar ini, kedua wanita itu benar-benar bingung. Faktanya, Kuer di samping mereka juga mengalami hal yang sama. Namun, yang membuat kedua wanita dan satu binatang itu semakin kesal adalah bahwa kepala desa tua, sebagai salah satu pihak yang terlibat, tidak hanya tidak memiliki sedikit pun niat untuk menghentikan Han San Qian dari berbicara omong kosong, tetapi yang lebih penting, dia tampaknya setuju dengan apa yang dikatakan Han San Qian. Pada titik ini, dia terus tersenyum dan mengangguk. Oleh karena itu, hal ini membuat kedua wanita dan satu binatang itu, yang sudah sangat bingung, menjadi semakin bingung. Apa sebenarnya maksudnya ini? Kepala desa tua itu tersenyum dan berkata, mereka mengatakan orang muda tidak sabaran dan tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu. Ini berlaku untuk orang muda. Mereka tidak sabaran dan berani bertarung tetapi mereka sering melihat ke depan tanpa memikirkan masa depan. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk mengendalikan stabilitas semuanya. Dulu aku juga berpikir begitu. Aku mengajar anak-anak muda secara pribadi dan berharap mereka akan tumbuh dewasa. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, akan ada seorang pemuda yang begitu cerdik sehingga bahkan aku tidak bisa tidak mengaguminya secara diam-diam. Orang itu tidak lain adalah Han San Qian. Ayah, dia sangat misterius. Kenapa ayah juga seperti ini? Apa yang terjadi? Lian Hua merasa cemas. Karakternya tidak bisa mentolerir penundaan seperti itu. Kepala desa tua itu mencintai putrinya. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Han, katakan saja ini pada mereka. Sangat sederhana. Bahan jimat kuning di kuil itu jelas tidak berbau darah. Ini karena sudah, jadi bau darah ayam di dalamnya sudah lama hilang. Lotus mengangguk. Ini mudah dimengerti. Itu benar. Tapi sekarang, udara dipenuhi bau darah. Jadi, bukankah ini menjelaskan banyak masalah? Kepala desa tua itu jelas kembali untuk membunuh ayam dan mendapatkan darah, jadi ada bau darah di udara. Mendengar ini, Lotus menatap ayahnya. Kepala desa tua itu sama sekali tidak malu dan mengangguk sambil tersenyum, Tuan Han benar. Sebenarnya, kali ini saya kembali ke desa, salah satunya adalah untuk kembali menemui keluarga saya. Kedua, ini juga untuk mendapatkan beberapa bahan untuk memudahkan pengambilan jimat. Meskipun tempat rahasia itu dapat menampung banyak orang di desa dalam satu tempat, bagaimanapun juga, tempatnya terbatas. Tidak masalah bagi sekelompok orang untuk tinggal sebentar, tetapi jika mereka ingin tinggal lama, itu sebenarnya sangat sulit. Masalah mata pencaharian masyarakat seperti makan, minum, buang air besar dan buang air kecil. Selalu perlu diselesaikan, tetapi ada perbedaan antara pria dan wanita, dan jumlah orangnya sangat banyak sehingga sebenarnya sangat sulit untuk menampung mereka dalam satu tempat.
Oleh karena itu, untuk membuat kehidupan lebih nyaman bagi semua orang, kepala desa lama memutuskan untuk menggunakan lokasi khusus tempat rahasia itu untuk membuat beberapa ruangan baru. Dengan cara ini, ada ruang tamu, ruang makan, dan beberapa area untuk mandi dan pergi ke toilet, sehingga setiap orang dapat dijamin keamanannya. Tetapi sebenarnya, semua itu juga membutuhkan jimat kuning untuk membantu menyelesaikan masalah keamanan. Oleh karena itu, memanfaatkan malam itu, kepala desa lama kembali ke desa sendirian. Lian Hua menatap Han San Qian dengan aneh, "Wah, apakah kamu pernah menjadi Yamen sebelumnya? Bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak hanya dari ini?" Han San Qian tersenyum getir tak berdaya. Selama Anda menggunakan otak untuk berpikir lebih banyak dan mengamati lebih banyak dengan mata, Anda secara alami akan mendapatkan jawaban untuk banyak hal. Ngomong-ngomong, kepala desa tua itu tiba-tiba berbicara. Bab 6129 Kamu pandai berbicara. Lotus, karena kamu sudah kembali, saudaramu. Kepala desa tua itu sebenarnya ingin menanyakan pertanyaan ini sejak lama. Bagaimanapun, baginya, meskipun melihat putrinya saat ini adalah hal yang membahagiakan, putranya juga sangat penting. Dia adalah anak tunggal dalam keluarga, pewaris seluruh keluarga Lu, dan bahkan calon kepala desa di desa ini, jadi statusnya lebih penting. Namun, ketika dia baru saja melihat putrinya, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan putrinya dan teman-temannya dan langsung bertanya kepada putranya. Meskipun mustahil untuk memegang semangkuk air dengan rata, semangkuk itu jelas tidak terlalu miring. Saudaraku sudah bersamaku, tapi apa? Kepala desa tua itu sedikit cemas. Lotus tidak menjawab, tetapi menatap Han San Qian. Han San Qian tersenyum lembut dan berkata, "Lu Shen mencoba menghina Xiaonu di malam hari. Aku ingin membawanya kembali ke desa untuk menerima pengadilanmu. Namun, ketika kita dalam bahaya, mereka mengkhianati kita dan menyerah kepada orang-orang berpakaian hitam itu, jadi aku mengirim orang untuk menahan mereka. Bersiaplah untuk menghakimi diri sendiri." Suara Han San Qian dingin. Ketika kepala desa tua mendengar kata-kata ini dari Han San Qian, alisnya berkerut sejenak, dan seluruh orang tampak sangat tidak nyaman dan khawatir. "Ayah, Anda tidak bisa menyalahkan Tuan Han. Anda tidak tahu bahwa saudara laki-laki saya benar-benar keterlaluan. Tuan Han menyelamatkannya, tetapi dia tidak berterima kasih, dan dia bahkan lari ke musuh untuk mengkhianati kita. Bahkan, orang ini pernah ingin mendorong kita keluar untuk menghalangi pisau dan membiarkan mereka hidup. Sejujurnya, masalah ini belum lagi bahwa Tuan Han, orang luar, tidak tahan, bahkan sebagai seorang saudara perempuan, saya benar-benar tidak bisa mentolerirnya." Ini. Kepala desa tua itu sangat malu. Sebenarnya, bagaimana mungkin dia, sebagai seorang ayah, tidak tahu seperti apa karakter putranya? Namun, dia adalah anak satu-satunya, jadi kepala desa tua itu selalu lebih menyukai putranya ini. "Lu Shen, orang ini, memang sudah terbiasa dimanja olehku, jadi dia sering berbuat salah di desa. Tapi, aku hanya punya satu putra, Tuan Han, bisakah kau?" Kepala desa tua itu benar-benar malu untuk mengatakan bagian kedua kalimat itu. Dia ingin Han San Qian melepaskan Lu Shen, tetapi setelah mendengar kejahatan Lu Shen, dia juga tahu bahwa putranya memang pantas mati. Han San Qian tersenyum lembut dan berkata, "Sebenarnya, sangat mudah bagi kepala desa lama dan Lotus untuk memintaku membebaskan seseorang. Lagi pula, tidak ada kebencian yang mendalam antara Lu Shen dan aku. Tentu saja, meskipun dia melakukan kesalahan, setidaknya itu tidak menimbulkan konsekuensi yang serius. Tetapi yang ingin kukatakan adalah aku bisa melepaskannya hari ini, jadi bagaimana dengannya di masa depan? Pada saat itu, dia mungkin melakukan kesalahan yang lebih besar dan menyakiti lebih banyak orang yang tidak bersalah. Tentu saja, hasilnya pasti akan lebih menyedihkan. Maksudku adalah bahwa pembentukan sel itu adalah untuk memungkinkan orang-orang direformasi dan menjadi orang baru di dalamnya. Han San Qian tidak memiliki banyak niat membunuh terhadap Lu Shen dan yang lainnya. Salah satunya adalah alasan yang baru saja disebutkan, dan yang lainnya adalah bahwa Han San Qian benar-benar tidak ingin membuat hubungan terlalu kaku saat ini. Dia membutuhkan bantuan dari kepala desa lama. Tentu saja, Han San Qian juga perlu memberikan wajah kepada Lotus. Akan tetapi,
banyak perilaku Lu Shen yang sebenarnya sangat berlebihan, jadi bagi Han Sanqian, Lu Shen, orang ini, harus diberi pelajaran tertentu. Kalau tidak, orang ini akan mendapat masalah yang tak ada habisnya. Kepala desa tua itu mengangguk dengan berat. Dia juga tahu bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia perlu memberi penjelasan kepada yang lain. Tuan Han benar. Jika anak yang memberontak itu tidak diberi hukuman, dia memang akan semakin melanggar hukum di masa depan. Setelah berbicara, kepala desa tua itu menatap Lian Hua, saya tidak tahu situasi spesifiknya. Lian Hua, kamu adalah saudara perempuannya. Kalau tidak, bisakah kamu memberi tahu saya cara untuk menghukumnya? Kepala desa tua itu tetaplah kepala desa tua. Beberapa kata saja sudah mengubah sifat situasi secara langsung. Setidaknya untuk saat ini, kejahatan Lu Shen telah berubah dari hukuman mati menjadi hukuman. Selain itu, isi hukuman harus diputuskan oleh Lian Hua. Dia tahu bahwa Lian Hua telah bergaul dengan Han Sanqian begitu lama, dan dia seharusnya memiliki popularitas di sana. Han Sanqian seharusnya tidak terlalu keberatan membiarkan Lian Hua menghukum. Demikian pula, Lian Hua adalah saudara perempuan Lu Shen, jadi dia seharusnya jauh lebih baik dalam menghukum. Bab 6130, Formula Misterius. Han Sanqian tentu tahu maksud kepala desa tua itu. Belum lagi Han Sanqian, bahkan Lian Hua pun tahu apa maksudnya. Namun, semakin sering hal ini terjadi, Lian Hua semakin merasa malu. Kakaknya adalah kakaknya sendiri, jadi sangat tidak mungkin bagi Lian Hua untuk menghukumnya dengan kejam. Itulah yang sebenarnya diinginkan ayahnya. Namun, Lian Hua memiliki kepribadian yang kuat dan dia bertindak sesuai hati nuraninya. Jika dia menghukum kakaknya hanya karena dia adalah kakaknya sendiri, dia tahu dia tidak akan mampu menghadapi Xiaonu dan Han Sanqian. Meskipun Lu Shen adalah kakakku dan pernah mengkhianati kita sebelumnya, dan aku juga ada di tim, aku bertanya pada diriku sendiri, aku benar-benar tidak punya hak untuk memutuskan bagaimana cara menghukumnya. Secara terbuka, Tuan Han Sanqian adalah pemimpin tim kami, jadi tentu saja dia harus membuat keputusan tentang apapun yang terjadi di tim. Secara pribadi, Xiaonu hampir disakiti oleh kakakku 2 kali, dan dia adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk membuat keputusan, jadi, apapun yang terjadi, bukan giliranku untuk mengatakan apapun lagi. Pada titik ini, Lian Hua menatap ayahnya, ayah, aku tahu ayah pasti sangat tidak senang saat aku mengatakan ini, tetapi aku benar-benar tidak bisa melupakan hati nuraniku. Jadi, ayah, aku minta maaf. Mendengar kata-kata Lian Hua, wajah kepala desa tua itu memang sedikit jelek. Bagaimanapun, dia ditolak oleh putrinya sendiri, dan di depan semua orang. Namun, kemarahan semacam ini sangat singkat, karena bagi kepala desa tua itu, sebenarnya, dia bisa membayangkan bahwa akan ada akhir seperti itu. Jika dia bisa memahami putranya, bagaimana mungkin dia tidak memahami putrinya? Sebenarnya, bagi kepala desa tua itu, dia sangat menyukai putrinya. Karakternya persis seperti yang dia inginkan. Namun sayangnya, tidak peduli apapun, dia tetaplah seorang gadis. Jadi, meskipun dia memiliki 1000 kemampuan, orang yang ideal bagi kepala desa tua itu tetaplah Lu Shen. Putrinya sangat jujur dan tahu bagaimana beradaptasi. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa dia sedang menjebak putrinya dengan mengatakan itu, tetapi dia tidak punya pilihan karena dia ingin menyelamatkan putranya. Melihat masalah itu menimpanya, Xiaonu sedikit bingung sejenak. Dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana cara menghukum Lu Shen, terutama sekarang karena kepala desa tua itu masih ada di sini, dan dia tampaknya tidak punya hak untuk berbicara di depan umum atau secara pribadi. Biarkan Tuan Han yang menanganinya. Tidak peduli apa yang Tuan Han lakukan, bahkan jika dia membiarkan Lu Shen pergi tanpa dosa, aku tidak akan mengatakan apapun. Xiaonu memang sangat patuh. Wajar baginya untuk tidak ingin menghukum saat ini, tetapi bagian kedua dari kalimat, tidak apa-apa untuk tidak menghukum, dengan jelas menunjukkan kebaikan Xiaonu. Dia juga cukup menunjukkan harga diri kepada kepala desa tua dan Lian Hua. Bagaimanapun, wajar bagi seorang gadis normal untuk dihukum berat oleh Lu Shen ketika dia diganggu seperti itu. Han Sanqian tersenyum pahit, jadi pada akhirnya, kentang panas ini tetap diserahkan kepadaku.
Begini saja, kepala desa tua, aku tidak bisa begitu saja menyerahkannya kepadamu tanpa imbalan. Namun, demi Lian Hua dan Xiaonu, aku bisa menyelamatkannya dari kematian. Tapi apa? Kepala desa tua itu berkata dengan tergesa-gesa, tetapi meskipun dia cemas, setelah memastikan bahwa putranya tidak akan mati, wajahnya masih dipenuhi dengan senyuman. Hal ini setidaknya membuatnya meletakkan batu besar di dalam hatinya. Namun, dia harus diserahkan kepadaku. Selama 3 hari. Selama 3 hari ini, tidak peduli apa yang aku lakukan atau katakan kepadanya, kamu tidak peduli, dan kamu harus mendukungku dengan segenap kekuatanmu. Itu tidak masalah. Kepala desa tua itu mengangguk dan setuju. Selama putranya dapat bertahan hidup, sangat dapat diterima bagi kepala desa tua itu untuk menderita beberapa siksaan. Sebenarnya, putranya memang harus didisiplinkan dengan benar. Dia memikirkannya sebelumnya, tetapi mengingat bahwa dia adalah putra satu-satunya, dia memiliki hati tetapi tidak memiliki kekuatan. Setiap kali dia marah, putra yang tidak berbakti itu akan selalu mengungkit istrinya yang sudah meninggal, dan dia akan benar-benar berhati lembut dan tidak dapat mendisiplinkannya sama sekali. Baiklah, mari kita buat seperti ini. Han Sanqian berkata, tetapi sebelum itu, saya memutuskan bahwa dia tidak harus mati, tetapi dia tidak harus mati. Tuan Han, apa maksud Anda dengan itu? Kepala desa tua itu bertanya dengan bingung.